bagaimana cara agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian itu datang dan bisa diwafatkan dalam husnul khatimah. Ini tentunya sebagaimana wasiatnya para salafus salih. Seperti tadi wasiatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hak di siang hari yang tidak bisa ditukar di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak di malam hari yang tidak bisa dibayar di siang harinya. Artinya kita harus senantiasa mengetahui akan hak Allah Subhanahu wa taala siang dan malam hari. Jangan sampai kemudian kita terlewatkan. Jangan sampai kemudian kita menggampangkan. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini Ramadan juga di antaranya adalah mendidik kita agar menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, hendaknya senantiasa kita isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak-banyak berdoa kepadanya. Kemudian selanjutnya kedua, senantiasa belajar, mengkaji dulu di majelis ta'lim, mempelajari agama, mengenal kepada Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, mengenal Rasulullah SAW, agar kita bisa membenarkan apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW, bisa menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, dan tahu larangan dan perintah Rasulullah SAW. Ini perlu untuk dikaji, dipelajari. Kemudian yang ketiganya, hendaknya kita senantiasa bergabung dan berkumpul, berkawan dengan orang-orang yang baik-baik, yang senantiasa memberikan perhatian kepada agama ini. Karena ini insyaallah ta'ala yang juga akan menolong dan membantu mengingatkan kepada kita. Maka jika kawan kita itu baik, insyaallah ta'ala ini yang juga akan menolong kepada kita. Maka kawan yang baik adalah kawan yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, mengingatkan tatkala kita salah, mengingatkan tatkala kita keliru, memberikan targhib dan semangat tatkala kita dalam kesedihan atau tatkala kita dalam dalam kesulitan, dan juga senantiasa berdoa. Maka dengan kawan-kawan yang baik insyaallah ta'ala, ini yang juga akan membantu kita agar nilai-nilai ketakwaan itu senantiasa ada pada diri kita. Maka yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya dengan itu kemudian kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khitam. Karena kita tidak tahu bagaimana catatan amal dahulu atau bagaimana akhir kesudahan kita. Maka para ulama, bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam, ketika menjelaskan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir manusia yang baik yang buruk semua telah ditentukan. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan makhluknya, telah mencatat dari takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka ini para ulama, mereka sangat-sangat takut bagaimana keadaan catatan pertama dari takdir kita atau bagaimana akhir kesudahannya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon untuk senantiasa beramal dan beramal, tidak perlu untuk kita putus asa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas untuk kita, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya'mal fa kullun muyassaru lima khuliqa lah." Beramallah, berbuatlah, dan masing-masing itu akan dimudahkan sesuai dengan ketentuan takdirnya. Ahli sa'adah muyassaru li amali ahli sa'adah. Orang yang bahagia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang-orang yang bahagia. Wa ahli syaqawah, nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah.
orang yang celaka, muyassarun li amali ahli syaqawah. Maka juga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalannya orang-orang yang celaka. Maka di sini jadi ketimbang bagi kita. Kalau kemudian kita dimudahkan untuk beramal baik, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala satu sisi. Kemudian sisi yang kedua, berharap kita sabar, berdoa. Tapi kalau kemudian kita diringankan untuk berbuat yang buruk, nasallallahu alaihi wasallam, ini kita hendaknya takut dan khawatir. Jangan-jangan ini alamat yang kurang baik. Betapa mudahnya berbuat keburukan, betapa ringannya. Jangan-jangan ini merupakan alamat yang kurang baik. Maka ini, insyaallah taala dengan mengilmu yang seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khitam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Ini ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kemarin. Bagaimana jika pemerintah keliru dalam penentuan awal Ramadan? Keliru atau benar? Maka keliru itu adalah mereka yang menanggungnya. Bagaimana mereka singgung? Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum ma in aqta'u fa alaykum. Mereka mengimami kalian. Maka jika salah benar, kebenaran untuk kalian dan juga untuk mereka. Tapi jika salah, kesalahan itu kepada mereka dan tidak kepada kalian. Nah, saya katakan ini enaknya makmum, ya. Enaknya makmum. Salah enggak nanggung, ya. Kita sudah terangkan dan kita sudah sesuai dengan dalil, ya. Dan kita sudah sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Adapun kalau salah itu adalah pemerintah menanggung sendiri, ya. Maka gampang saja. Dan itu bimbingan para ulama. Selagi itu bukan sesuatu hal yang berdosa, kenapa kita repot-repot? Ya. Mau pilihan itu juga dijelaskan oleh para ulama, dan itu juga sesuai dengan ketentuan syariat, ringan. Kenapa kita bikin repot? Dan Rasulullah SAW ketika dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, dikatakan oleh Aisyah, "Ikhtar Aisyah." Tiada lain beliau memilih yang paling mudah, malam yakun itsman, selagi tidak berdosa. Ya. Maka ini jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, insyaallah taala kebaikan akan selalu bersama kita. Bagaimana jika di bagian bumi lain, negara lain sudah ada yang melihat hilal, sudah pemerintah belum menentukan Ramadan? Nah, ini kembali kepada apa yang mari kita bahas, ya, dengan apa yang juga dijelaskan oleh para ulama tentang ta'addudul matalih dan wahdatul matalih. Sekali lagi wahdatul matalih ini ittifaq di kalangan para imam, Madzhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, semuanya sepakat. Dan ini seandainya ini bisa terjadi, masya Allah, satu kenikmatan besar, umat Islam bersatu dalam lebarannya seluruh dunia. Tapi ini ya lain, ya. Ini seandainya terjadi, ya. Tapi ternyata seperti ini adalah sulit dan tidak memungkinkan. Maka kemudian dengan yang kedua, jadi dengan ta'addudul matalih. Likulli baladin ru'yatuhu. Masing-masing negara itu dengan ru'yahnya. Maka kita mengikuti karena kita mengikuti negara Indonesia yang juga ada syu'un diniyahnya. Ada bagian dari departemen agamanya, maka tinggal kita mengikutinya saja. Jadi insyaallah taala yarfa'ul khilaf, mengangkat dari perselisihan yang ada. Ini insyaallah ta'ala lebih aman dan insyaallah juga lebih mengarah kepada persatuan kaum muslimin. Wallahu ta'ala. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan jika terjadi seperti ini? Sama saja, ya.
perbedaan-perbedaan yang terjadi, maka kita lihat bagaimana bimbingan para ulama dalam kita menyikapi perbedaan seperti ini. Ya. Ini tentunya kita sekali lagi memilih kepada dalil, ya. Lebih mengarah kepada apa yang lebih dekat kepada dalil. Ya. Untuk kita mengikuti, kalau mengikuti pemerintah, ini jelas ada tuntunan, meskipun dalam hal ini pemerintah berikan kebebasan. Ya. Namun sekali lagi kita mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah, ini insyaallah taala lebih aslam, ya, lebih selamat. Wallahu taala. Benarkah pernyataan bahwa yang menetapkan masing-masing negeri punya hilal adalah paham nasionalisme? Ini bukan paham nasionalisme. Ya. Dan ini hadis yang Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadisnya Buraid ketika datang ke Madinah mendapat Ibnu Abbas berpuasa, sementara di Syam sudah puasa. Katakan, mengapa tidak mencukupkan dengan hilalnya Muawiyah? Apa kata pendapat? Hakada amaran Rasul. Demikian Rasulullah merintahkan kepada kami. Nasionalisme di sini. Maka ini bukan seperti itu, ya. Yang kemudian diselewengkan ke paham-paham yang tidak benar, ya. Ini perkara agama. Banyak pada dalil, ya. Tidak ada urusannya dengan politik, tidak ada urusannya dengan ini agama sekali lagi, ya. Jangan sampai jadi agama, permasalahan agama jadi politik, jangan, ya. Jangan. Ya. Kita mengikuti dalil, ya. Yang insyaallah taala kita bertanggungjawabkan dunia dan akhirat kita. Dan itulah agama. Bukan karena mengikuti bulan azan, tapi kita mengikuti dalil dengan bimbingan para ulama. Ya. Wallahu taala. Apakah niat sudah mencukupi dengan makan sahur untuk berpuasa esok hari? Ya. Ya. Makan sahur untuk apa? Ya. Kalau bukan untuk berpuasa, ya. Kalau dia makan sahur itu untuk apa dia makan sahur? Ya. Kan makan sahurnya itu sudah menunjukkan dia berniat untuk berpuasa. Sebagaimana ketika misalkan kita mau ke masjid waktu asar, ya. Ke masjid mau sholat apa? Ya. Dari rumah kita sudah berniat sudah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu. Ini Allah Ta'ala. Kemudian, apakah dengan niat berpuasa 1 bulan penuh di awal Ramadan sudah mencukupi untuk berniat setiap malamnya? Maka ini lebih utamanya setiap malam. Ya, untuk apa? Kita tentunya ketika kita mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam, ini pun kita senantiasa di dunia diingatkan dengan memperbarui niat kita. Ketika kita makan sahur, ya, khususnya, maka ini sudah merupakan niat bagi kita. Meskipun kita dari awal bulan juga kita tentunya sudah berniat, berazam dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak diharapkan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Namun tentunya dengan apa namanya seperti tadi yang ditanyakan, makan sahur itu sendiri sudah bisa mencukupi dengan niat kita. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau seorang setahun atau 2 tahun dia hamil lagi, tidak mau membayar hutangnya, maka bayar fidyah. Kalau tidak mau bayar qadanya, maka dengan membayar fidyah, ya. Membayar fidyahnya dengan memberi makan setiap harinya 1 orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan. Ya. Namun di sini kepada para ummahat diingatkan untuk jangan menggampangkan. Kadang-kadang utang tahun lalu belum lunas, sudah tiba Ramadan berikutnya, padahal masih diberi kesempatan selama 1 tahun. Ini para ulama mengatakan ini berdosa. Ya. Meskipun hutang juga tetap harus dibayar. Karena apa? Badainullah ya haqqu bil wafa. Hutangnya Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih berhak untuk
bayar sebagaimana wasiatnya Umar bin Khattab tadi. Ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada hak di siang hari yang tidak bisa dibayar pada pada malam harinya. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Maka segera ya. Maka hendaknya itu disegerakan karena itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam hal ini untuk membayarnya itu adalah dikatakan oleh para ulama laisa 'alal fawt, tidak harus segera. Tapi 'ala tarahi, ya. Boleh ditunda. Namun ketika boleh untuk ditunda ini kan keringanan. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita, maka jangan bermudah-mudah. Sudah diberikan kemudahan masih saja bermudah-mudah, ya. Maka ini khususnya kepada para ummahat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal seperti ini, dan juga kepada para suami dan seperti ini diingatkan, ya. Ini juga kesalahan. Jangan kemudian ini urusan perempuan. Memang yang hamil, yang haid, yang nifas itu perempuan, ya. Tapi kita sebagai suami, sebagai orang laki-laki harus ngerti masalah itu, ya. Harus ngerti masalah itu. Dan ini permasalahan haid saja. Kalau dikaji, masya Allah, sekian banyak permasalahan. Ternyata juga pernik-perniknya ini luar biasa, ya. Terkait dengan masalah-masalah hukum-hukum syar'i yang lain. Ya, ini tidak hanya sekedar seorang wanita saja yang mengilmuinya, tapi juga kita sebagai laki-laki harus mengerti. Tatkala itu terkait dengan perkara-perkara ibadah yang minimalnya kita harus mengingatkan, ya, dari kelalaian-kelalaian yang kadang wanita seperti itu, ya, terlalaikan. Maka misalkan sebagai contoh saja, dari tamu bulanannya haid misalkan, kadang wanita menggampangkan sekali. Saat misalkan hari ini, saat-saat yang memang waktunya haid itu datang, ada waktu sebenarnya sudah tiba waktu zuhur, ada waktu untuk kemudian dia menunaikan sholat zuhur, tapi kemudian menunda sampai kemudian datang haidnya dia belum sholat zuhur. Padahal masih ada waktu untuk dia bisa melakukan. Maka dalam hal ini harus mengqadha'nya. Harus dia bayar. Ini hutang, dia menggampangkan. Demikian pula terkadang ketika sudah suci, keenakan, ya. Keenakan berhari-hari tidak sholat, sebenarnya itu sudah suci, tidak bersegera untuk bersuci sampai datang pada sholat berikutnya. Maka ini kita yang harus ingatkan. Kita harus ingatkan. Itu satu di antaranya. Juga ketika misalkan yang punya anak kecil, bayi masih disusui, usia malam hari biasanya ditimang, ditidurkan oleh ibunya. Kadang-kadang bablas sampai isaknya kemalaman, ya. Sampai belum sholat kita sudah lewat tengah malam. Maka ini bapaknya ini harus ingatkan, harus membantu ini. Bukan dia digendong barang sejenak, berikan waktu kepada istrinya untuk menunaikan sholat isya, baru kemudian, karena seperti itu banyak sekali alasannya ketiduran, menimbulkan. Ini kalau semuanya jadi kerjaan seperti itu, ya. 2 tahun misalnya kamu disuni, ini kesahulan. Maka sekali lagi urusan haid, nifas, hamil, memang itu adalah kodrat bagi wanita, tapi itu bukan semata-mata urusan mereka, ya. Kita pun juga harus memahaminya, ya. Wallahu ta'ala. Apakah kafarat orang yang melakukan onani sama dengan kafarat suami yang berjima dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan? Tidak, ya. Tidak demikian, karena lafaznya jelas, ya. Tentang apa yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ini adalah dengan berpuasa 2 bulan. Hanya kemudian yang melakukan istimna di siang hari bulan Ramadan, ini batal puasanya dan dia berdosa. Batal puasanya dan dia berdosa. Tentunya lebih dosa lagi karena itu adalah di bulan yang mulia, ya. Bulan yang agung. Kalau di luar bulan ini saja sudah berdosa, tidak boleh, ya. Bagaimana kemudian kalau itu terjadi di bulan Ramadan, ya. Atau di Ashhurul Hurum, ya. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ya. Ini juga bulan-bulan yang mulia. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antara dan itulah agama yang lurus. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Katakan Asyhurul Hurum. Ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, di 3 bulan berturut-turut, kemudian bulan Rajab. Ini tentunya adalah bulan-bulan baik bagi kita. Bulan baik untuk kita beribadah. Bulan baik untuk kita menambah pahala. Ramadan tambah lagi dengan 4 bulan berikutnya. Ya. Ini keutamaan yang Allah berikan pada kita umat Rasulullah SAW untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan memanfaatkan mawasimul khairat, musim-musim kebaikan. Maka ini Ramadan, kemudian Asyhurul Hurum, ini adalah musim-musim kita. Ini artinya bulan merupakan bulan baik, ya, bulan keramat. Ya. Memang keramat ini karena apa? Penuh karamah, ya. Penuh kemuliaan. Bukan keramat yang seperti orang Jawa kalau sudah bulan Muharram sudah. Ini betul-betul sakral sekali, tidak berani untuk mengadakan walimahan. Ya. Karena apa? Nanti akan dilaknat sama Nyi Roro Kidul katanya. La haula wala quwwata illa billah. Seperti itu masih banyak ya. Takut sekali dengan nama bulan Muharram. Padahal ini bulan baik. Menikah kan baik. Menikah di bulan-bulan itu baik sekali. Pahalanya insyaallah taala juga akan lebih banyak dan lebih besar. Tapi ya seperti itulah keyakinan-keyakinan yang rusak yang masih banyak diyakini oleh banyak kaum muslimin. Wa in sallu salat meskipun mereka sholat, puasa, tapi masih juga yang seperti itu. Allah musta'an. Membayar fidyah itu kapan? Di bulan Ramadan bisa, di bulan Ramadan juga boleh. Ya. Di bulan Ramadan dengan kita beri buka puasa mengundang orang miskin, ini juga lebih utama. Ya. Di luar bulan Ramadan juga boleh. Ya. Sebagaimana juga riwayat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, seperti riwayat dari Anas bin Malik dan juga riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukum membayar zakat dengan uang? Namun uang tersebut diberi pada panitia masjid yang mengurusi zakat tersebut. Dalam hal ini sebenarnya bisa dibagikan. Ya. Panitia zakat fitr ini bekerja sama dengan penjual beras. Ini solusi dan memudahkan. Ya. Kerjasama dengan penjual beras, siapkan berapa karung, berapa ton misalkan. Maka orang-orang yang memiliki kesulitan beli kepada panitia, nanti dibayarkan. Maka ini insyaallah taala bisa membantu. Ya. Dan ini adalah juga yang harus dipahami oleh panitia. Ya. Sekaligus ini juga insyaallah kebaikan. Ya. Itu juga kebaikan. Sisi yang lain juga ada keuntungan insyaallah. Biasanya ada fee dari bakul berasnya ya. Penjual berasnya. Ya lumayan ya. Artinya dan ini juga membantu ya. Membantu juga kepada kaum muslimin mungkin kerepotan untuk membeli beras misalkan. Ya. Karena memang saat-saat yang seperti itu kadang-kadang juga sulit ya. Maka jangan kemudian beralasan seperti itu kemudian dibayarkan dengan uang. Ya. Karena zakatul fitr itu adalah sha'an min ta'am, sha'an min tamr. Jadi dibayar dengan bahan makanan, bukan dengan uang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atau tabi'in, dan tidak pernah ada riwayat atau penjelasan dari para ulama tentang bolehnya dengan mata uang. Ya. Padahal masa Rasulullah SAW juga dulu ada mata uang juga. Kalau seandainya itu boleh, sekarang beras sudah banyak, itu butuh untuk beli pakaian, beli ini, beli itu. Dulu juga sama, ya. Dulu juga sama. Rasulullah SAW juga
menganjurkan untuk menyambut Idul Fitri itu dengan pakaian yang paling bagus. Ini pakaian bagus itu bukan hanya sekarang saja, dari dahulu, dan itu sunnah. Dan itu juga kebutuhan. Ya. Maka jangan kemudian beralasan seperti itu. Ya. Beralasan seperti itu kemudian mengotak-atik ketentuan syariat. Ini jangan. Kita ikuti apa yang ditentukan oleh syariat. Insyaallah taala yang itu lebih selamat. Ya. Wallahu taala. Ini permasalahan yang kemarin sudah kita bahas. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang hamil atau menyusui tidak berpuasa karena khawatir pada janinnya atau bayinya. Apa yang harus bayar fidyah dan mengqadha puasanya? Ini dalam hal ini sekali lagi ada tafsir. Ya. Kalau sebagian baru dapat kita mengatakan semuanya untuk anak wanita hamil dan menyusui, hak baginya adalah untuk berfidyah saja dan tidak berpuasa. Ini pendapat yang pertama. Ya. Kemudian pendapat yang kedua ini adalah dengan tafsir, dengan dirinya. Bagi yang khawatir kepada janinnya atau kepada bayinya, maka dalam ini adalah wajib qadha. Ya, diwajibkan baginya qadha. Adapun kalau kemudian khawatir kepada dirinya dan kepada janinnya atau kepada bayinya, ini cukup bayar fidyah saja. Wallahu ta'ala alam. Tentang satu sa' jika dikilokan ini jadi berapa? Nah, kemarin sudah kita singgung ya, kita sudah bahas apa yang kita lihat dari keterangan para ulama dari perbandingan timbangan-timbangan di masa Rasulullah SAW dengan timbangan-timbangan kontemporer masa kini. Ya. Dan ini sangat banyak sekali yang itu dibahas dalam majalah Buhut Ilmiah yang dulu sudah saya terjemahkan dari majalah Nasihat edisi yang keberapa saya lupa itu. Ya. Ada itu. Ya. Ada dua edisi sekaligus. Ada dua edisi. Nah, itu jadi dua kali terbitan. Ini yang itu tulisannya dari Hayat Kibar Ulama tentang timbangan-timbangan di masa Rasulullah SAW dari sa', mud, dan qirat, seterusnya itu banyak. Kemudian diukur dengan timbangan masa kini. Maka dikatakan bahasa sa' ini sifatnya adalah takribi. Sifatnya itu pendekatan. Karena itu dalam timbangannya itu berbeda-beda. Sebagian mengatakan Syekh Utsaimin mengatakan 2,4 ya. Sementara yang masyhur di tempat kita adalah 2,5. 2,5 kilo ya. Kemudian sebagian lagi mengatakan 2,7. Maka dalam hal ini kemudian Hayat Kibar Ulama memutuskan untuk satu sa' itu diukur dengan 3 kilo ya. Sama dengan 3 kilo. Maka insyaallah ta'ala 3 kilo itu juga bukan satu hal yang berat yang kita bayarkan ya. 3 kilo ini insyaallah tidak berat. Manakala kita melihat bagaimana keutamaan daripada membayar zakatul fitr ini, yang ini akan membersihkan dari puasa kita manakala terkotori dengan hal-hal yang mungkin tidak baik ya. Ini tentang ukurannya. Maka dan itu tentunya adalah kehati-hatian untuk lebih kehati-hatian. Maka kita ambil yang paling banyak. Dari keputusan ya Kibar Ulama adalah 3 kilo Allah Ta'ala. Meskipun kalau bayar 2,5 maka juga sedangkan sebenarnya adalah takdir. Allah Ta'ala. Apakah boleh memberikan zakat fitr langsung kepada fakir miskin? Boleh. Tidak harus kepada panitia dulu, tidak harus. Langsung kepada orang berhak boleh. Dan yang berhak pun juga
tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan seberapa banyak mereka harus mendapatkannya. Maka ini tidak ada ketentuan. Dan kalau misalkan ada yang membayar, ini juga dibolehkan. Misalkan khususnya orang-orang yang di bawah tanggung jawab, yaitu lebih utama. Orang-orang yang di bawah tanggung jawab, misalkan kepala keluarga, membayarkan semua zakat keluarganya, anak istrinya, dan mungkin pembantunya juga, kalau memang ikut bersamanya, atau orang tuanya, manakala juga orang tuanya juga ikut bersamanya. Atau kalau kemudian dia membayarkan untuk saudara-saudaranya, itu boleh. Ya. Bayarkan juga tidak mengapa seperti itu. Ini juga tetap termasuk dalam zakat atau tetap membayarkan untuk orang lain. Insyaallah taala tidak mengapa. Wallahu taala. Apakah orang diampuni dosanya oleh Allah tetap akan diazab karena dosa yang telah dia lakukan? Tidak demikian. Kalau sudah diampuni, tidak. Ya. Dan ini tentunya adalah dalam hal ini dosa maksiat atau dosa kabirah min kabairil dzunub, dari dosa besar. Ya. Yang dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini seorang yang beriman, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan maksiat, dosa-dosa besar, maka di dunia dihukumi sebagai seorang mukmin yang fasik, ya. Mukmin yang asi, mukmin yang bermaksiat. Kemudian di akhirat adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan mengampuni. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan menyiksanya dahulu dan akan diangkat, dikeluarkan dari neraka ini. Tergantung keadaannya. Seseorang diangkat dari neraka dengan 3 hal. Sebagaimana dalil-dalil yang menyebutkan. Pertama, karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ahli neraka. Syafaatnya Rasulullah SAW kepada penduduk neraka untuk kemudian diangkat dari neraka. Kemudian yang kedua, karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, karena habis masa siksaannya. Sudah selesai masa siksaannya. Dan yang dikatakan sebagai orang-orang jahanamiyun. Ya. Jahanamiyun. Ya. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis qudsi ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak ada oleh ahli jannah bil jannah wa ahli nar nar. Ketika penduduk surga sudah masuk dalam surga, penduduk neraka yang memang mereka penduduknya itu sudah masuk dalam neraka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman." Keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya masih ada setitik dari iman yang tidak dikotori dengan kesyirikan. Maka inilah rasa aman yang mutlak. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman yang tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Meskipun dosanya banyak, imannya sedikit, ya. Karena iman itu kan pasang surut, ya. Tapi tetap masih aslul imannya tetap. Pokok imannya masih ada. Maka ini kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyiksanya, akan diangkat dari neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat di depan sungai Firdaus. Kemudian dikatakan kemudian merkah, ya, dikatakan merkah seperti keluarnya biji-bijian yang terbawa banjir. Rasulullah SAW menggambarkan seperti itu. Ini yang diingkari, ya, oleh satu kelompok di Solo. Awalnya orang-orang MTA yang kalau dengar itu, ini menolak riwayat ini. Pokoknya kalau keyakinan mereka kalau orang sudah masuk neraka sudah tidak bisa keluar lagi.
Dalilnya juga ayat itu tadi yang sudah kita singgung di surat Al-A'raf. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai unta masuk lubang jarum enggak akan keluar. Ini khitabnya kepada orang kafir, ya, yang jelas-jelas itu kafir. Tapi muslim yang asli tidak seperti itu. Ya. Ini jelas hadisnya, dalilnya juga jelas. Ada pun orang-orang Khawarij, mereka meyakini kalau pelaku dosa besar ini adalah kafir. Di dunia, di akhirat kekal di neraka. Orang Mu'tazilah bingung mensikapi kepada orang yang pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Dikatakan manzila baina manzilatain. Ya. Mereka berada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak muslim, tidak juga kafir. Ya. Apa namanya tidak tahu mereka. Orang bingung. Ya. Ini orang-orang Mu'tazilah. Kemudian di akhirat sepakat dengan orang Khawarij, kekal di neraka. Ini orang-orang Mu'tazilah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adil dan tidak seperti itu, kembalinya kepada dalil. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ini keutamaan. Maka ini keutamaan kalimat tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Enggak terbayangkan bumi kayak apa, ya. Kota Maros saja ini sudah Masya Allah, ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Subhanallah, ini kalimat tauhid, ya. Keutamaan dari kalimat tauhid, maka ini penting untuk kita belajar. Apa itu tauhid, apa itu syirik, ya. Dengan berbagai jenis model dan modusnya. Ya. Modelnya macam-macam, karena masih ini modelnya macam-macam. Modusnya juga macam-macam. Kadang-kadang kita diseret ke dalam kesyirikan, manusia diseret dalam kesyirikan, dalam keadaan ini dia tidak sadar. Terjatuh dalam, ya, dikemas dengan sesuatu yang modern sekarang ini. Ya. Ini sekarang ini kan banyak seperti itu. Yang kemudian ngetren di kalangan, dan itu jadi kebanggaan. Allah Subhanahu wa taala itu adalah permainan dukun. Allah Taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bagaimana tentang orang mukmin yang meninggal akan dicabut nyawanya dengan lembut. Memang seperti hadis yang dijaga, dan ini tidak bertentangan. Namun sekali lagi Rasulullah mengatakan, inna lil mauti lasakarat. Inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Dan Rasulullah SAW juga sakit. Dan ini tidak menafikan, ya, lembutnya nyawa keluar dari jasad seorang mukmin. Ini kemudian tidak menafikan untuk kemudian juga terasa sakit. Ya. Hanya kemudian tentunya berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Jadi diambil dengan keras. Ya. Dengan keras. Maka ini tidak menafikan. Dan ini kita lihat kalau Rasulullah SAW dikatakan dan mengatakan dan tidak akan merasakan sakit setelah ini. Menunjukkan itu juga tetap sakit. Keluarnya ruh dari jasad ini. Dan ini sekali lagi tidak bertentangan insyaallah taala. Wallahu taala alam. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pertemuan 2 hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.